Baik, kita ulang kembali yang pembahasan tentang contoh dua ini. Kita mau membuktikan bahwa dua segitiga yang kita miliki adalah segitiga yang sebangun menggunakan sudut-sudut postulat atau postulat sudut-sudut atau AA similarity postulat. Jadi di sini ada variasi dari kristal turmalin yang di shown line along the side. Jadi si variasi kristalnya ini mengikuti bentuk segitiga, tapi segitiganya segitiga sama kaki. Terus segitiga sama kaki ini diketahui bahwa vertex angle-nya itu titik puncak sudut puncaknya itu adalah 52 derajat. Kita tahu bahwa dari teorema yang dulu tentang segitiga pernah kita pelajari, ketika ada segitiga sama kaki, maka dia akan memiliki satu vertex, dua legs, dan base angle yang sama. Dua leg yang sama dan dua base angle yang sama. Dua kaki yang sama panjang yang kongruen, juga dua sudut alas yang memang sama besar. Jadi kalau misal dia punya sudut vertexnya 52, sisanya dari 180, sudut dalam segitiga semuanya 180 kan, 180 dikurangi 52 itu 128 ketika dibagi dua. Kenapa harus dibagi dua? Karena kan sudut base-nya sama, sudut alasnya sama, maka 128 bagi 2 masing-masingnya itu adalah 64 derajat. Sehingga karena dia punya vertex yang sama dua segitiga ini, maka ini pun akan memiliki base angle yang sama. Jadi berdasarkan postulat sudut-sudut, ada dua sudut yang sama besarnya saja dia sudah similar atau sebangun. Kemudian di sini ada example yang ketiga, contoh yang ketiga, why a line has only one slope katanya. Kenapa sebuah garis itu hanya memiliki sebuah kemiringan? Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat kesebangunan pada segitiga untuk menjelaskan mengapa ada dua titik pada garis yang dapat digunakan untuk mengkalkulasi atau menghitung kemiringan. Jadi untuk menghitung kemiringan ini kita bisa menggunakan dua titik pada garis tersebut gitu. Dan menggunakan kesebangunan segitiga yang dibentuk oleh dua titik tersebut gitu. Seperti halnya di sini. Ini ada garis merah, kemudian ada titik-titik yang memang pada garis merah tersebut. Kemudian kita bentuk segitiganya. Segitiganya kita bentuk segitiga siku-siku saja. Segitiga siku-siku yang sebangun. Jadi kalau misalnya di sini ada segitiga BEC, satu lagi ada segitiga AFB. Ini dua segitiga yang sebangun. Karena dua segitiga ini sebangun, maka nanti dia akan memiliki proporsi. Maka rasio itu rasio perbandingan. Rasio sisi-sisi yang bersesuaiannya itu akan sama gitu. Jadi misal ini CE bersesuaian dengan DF akan sama dengan BE bersesuaian dengan AF gitu. Jadi oleh karena itu maka nanti pun by a property of proportion gitu kan ya. Jadi ini memang dikatakan bahwa kalau similar mesti dia proporsinya sama kan gitu. Kemudian ini bisa kita balik, si BE-nya pindah gitu kan, sifat yang reciprocal, bukan reciprocal yang cross product. BE-nya pindah ke sini, terus BF-nya pindah ke atas C. HF CE per BE terus
tetap sama. Akhirnya apa? Slope-nya itu baik di manapun itu titiknya. Tadi kan kalau misal kita pakai segitiga CEBE, ya ini slope-nya pakai segitiga D yang dua titik ini, titik D sama titik A, slope-nya pun akan sama gitu. Jadi rasionya akan tetap sama. Nah, itu jadi kalau misal kita lihat di sini berapa sih slope-nya BC? Slope itu kemiringannya gradiennya BC itu ya ini BC. Berarti Y2 min Y1, X2 min X1. Terus kemiringannya AD atau gradiennya AD ya sama saja. Gitu. Pada akhirnya dia akan sama dengan 3/2. Tuh. Kemudian ini ada penggunaan kesebangunan pada segitiga di kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini aerial photographer katanya. Jadi dia fotografer yang sedang mengambil gambar terus dari atas yang kemudian apa namanya Oke, jadi si aerial photographer ini kalau misal kita tukang foto pakai drone gitu ya, ya di udara gitu. Nah, dia ingin memfoto di bawah itu menggunakan kamera drone-nya itu selebar 50 meter gitu. Kemudian gunakan proporsi F/H sama dengan N per G. F/H sama dengan N per G. Coba kita lihat. Ini ada dua segitiga, sebetulnya segitiga yang memang menyimbolkan drone dengan segitiga dari drone dari kamera ini ke bawah. Jadi si lensanya itu merupakan titik vertex yang samanya antara segitiga drone dengan segitiga pemandangan di bawah drone. Dua segitiga ini adalah segitiga yang saling similar atau sebangun. Karena lihat di sini drone-nya itu posisinya sejajar dengan ground-nya ini dengan apa namanya? Ya tanah di bawah drone itu gitu. Kemudian kita tahu bahwa untuk mengestimasi si H ini, untuk mengestimasi tinggi ini, altitude ini, jarak dari drone ke bawah ini katanya the blimp should fly at to take the photo. Oke, jadi kita mau menggunakan proporsi ini untuk mengestimasi berapa sih tingginya gitu. Kemudian the proportion use, jadi si drone ini sendiri dia memiliki ukuran apa namanya panjang drone-nya itu sampai dengan ke lensa itu 8 cm, kemudian dari pinggir kiri ke kanan si layar tangkapannya ini itu 3 cm. Nah, jadi dari sini kita bisa mengestimasi kira-kira tinggi yang harus dicapai oleh drone ketika si G-nya ini adalah 50 derajat, maka drone itu harus terbang di ketinggian berapa. Kita bisa gunakan ini F per H, jadi kan ini sisi-sisi yang saling bersesuaian ya. F itu tinggi pada segitiga atas yang kecil, H ini tinggi pada segitiga bawah. Kemudian N ini alas pada segitiga yang kecil, G ini alas pada segitiga yang bawah. F-nya tadi 8, H-nya kita belum tahu, kemudian N-nya itu 3, G-nya itu 50. Kita pengen tadi tangkapan layar yang nanti dihasilkan oleh drone itu selebar 50 meter.
Kita mau mencari kira-kira si drone ini bisa terbang sampai berapa meter tingginya di sini. Jadi 8 per H sama dengan 3 per 50, sehingga kita dapat 3H sama dengan 400. Hanya itu kurang lebih si drone itu harus terbang sekitar 133 meter di atas permukaan tanah, sehingga nanti dia bisa menangkap layar di bawah drone itu sampai dengan 50 meter gitu. Nah, itu tentang penggunaan similarity dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat penggunaan faktor skala. Di sini ada gambar, kita diminta untuk mencari garis tinggi QS. Diketahui QM, kemudian MN sama PN. Juga diketahui RS dan ST. Ini kan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Kita mau mencari faktor skalanya saja dulu. Faktor skala itu akan sama dengan NP dibagi dengan TR. Jadi sisi yang bersesuaiannya. NP bersesuaian dengan TR. NP itu 12 tambah 12, TR itu 8 tambah 8. Jadi faktor skalanya adalah 3 per 2. Sehingga nanti kalau kita mau mencari QS, ini kan perbandingan QS dengan QM, nanti perbandingannya akan sama dengan 3 per 2 juga, karena faktor skala yang tadi itu. Maka nanti si QS itu akan sama dengan 2 per 3-nya dari QM. 2 per 3 dari QM 6. 2 dikali 6 dibagi 3. 12 bagi 3 itu 4. Nah, ini tentang faktor skala. Jadi part ini selesai tentang faktor skala dan juga penggunaan similarity pada segitiga, similarity kesebangunan segitiga pada kehidupan sehari-hari. Kita coba lihat sedikit ini tentang vocabulary check-nya. Jika segitiga ABC sebangun, ini tanda yang demikian itu sebangun ya. Sebangun dengan segitiga XYZ, kemudian AB-nya sama dengan 6, XY-nya, lihat perhatikan ininya ya, urutan penulisan abjadnya, penamaannya, XY-nya sama dengan 4, berapa faktor skala dari segitiga tersebut? ABC berarti kan AB per XY 6 per 4. Kalau kita sederhanakan itu 3 per 2. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini langsung ke skill check saja. Mana yang sebangun? Yang sebangun itu memiliki dua sudut yang sama, yang AA postulat itu. Yang tadi kita gunakan untuk mencari turmalin kristal tadi, variasi warna. Ini tidak sama, ini 72 sama, tapi yang satu lagi 41, berarti dia tidak similar atau tidak sebangun yang nomor 4, tetapi yang nomor 5 ada dua sudut yang sama, berarti dia similar. DCE, CDE yang ini yang di nomor 5 dengan FGH yang di nomor 5 itu similar. Kemudian ini diketahui dia similar JKL sama MNP. Ini 37, ini 8. Karena dia similar, berarti ada sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Kita lihat ini 8. Ini 2 banding 1. Oke, ini cukup sampai di sini materi ini. Nanti kita lanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih.